Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan, yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik, oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Satu dengan yang lain. Bukankah masing-masing kitab suci kita adalah kitab suci yang diberikan oleh Tuhan? Gitu. Itu ya, jadi tidak sama. Yeshua HaMashiach dengan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda, tidak sama. Semuanya berbeda. Dari ibunya, dari lahirnya, di mana lahir, gedenya, matinya, terangkatnya, itu beda semua. Gitu ya. Oh iya siap. Saya mau tanya lagi Kak. Kan VT kakak yang video di TikTok itu kan katanya kan mengatakan kalau nabi palsu itu yang dimaksudnya nabi siapa ya? Kalau boleh tahu. Yang banyak, viral itu kemarin banyak. itu. Nabi palsu banyak di Alkitab, kami banyak nabi palsu. Itu kan perlu dijelaskan biar lebih detail, biar lebih jelas. Yang palsu itu yang mana, yang nabi Banyak, siapa ya. kan gitu. Maksudnya kan yang nabi siapa? Semua nabi yang menyangkal Yesus Kristus adalah nabi palsu. Oke? Jadi semua nabi yang menyangkal Yesus Kristus adalah nabi palsu. Misalnya nih, di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan nubuat dan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar. Artinya para nabi di dalam kitab-kitab para nabi itu memang bernubuat tentang kedatangan Sang Mesias yang digenapi di dalam Kristus. Dan setelah itu tidak ada lagi nabi-nabi yang bernubuat, tetapi ada orang-orang yang menjalankan peran kenabian untuk mengesahkan dan juga mewartakan kebenaran Yesus Kristus. Jadi setiap orang, setiap yang mengaku nabi tetapi menolak keilahian dan juga menolak kemesiasan Yesus Kristus, itu adalah nabi palsu menurut Matius 7 ayat 20. Jadi di Alkitab ya, jadi di Alkitab itu banyak nabi palsu. Kan yang digoreng-goreng orang kan mereka merasa bahwa itu saya tujukan kepada nabi tertentu. Betul toh? Iya. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah anti, mereka sudah fobia, Eliafobia namanya. Mereka sudah fobia dengan saya, dan apa yang saya ucapkan itu semua dipelintir seolah-olah mengarah ke sana. Mengenai revisi-revisi juga mereka giring sedemikian rupa. Mereka malu kan pada akhirnya. Kenapa? Bahkan apologet-apologet mereka yang terkenal itu sepakat dengan saya. Pada akhirnya mereka sepakat. Jadi saya tidak perlu mengotori tangan saya untuk membela diri, karena pada akhirnya mereka mengerti maksud saya. Gimana mereka yang menghujat-hujat saya? Apakah kamu tidak malu dengan dirimu? Karena orang yang kamu puji-puji itu sepakat dengan saya. Itu satu suara dengan saya. Makanya saya katakan saya nggak perlu menghujat balik. Kalau saya mau cari popularitas, kalau saya mau cari ketenaran, bisa saya sensasiin, tapi saya nggak mau. Karena bukan itu tujuan saya. Makanya saya be calm. Jadi Kristen itu harus eksklusif, nggak boleh norak. Gitu Pak. Kan
Kan pada akhirnya mereka sadar, mereka mengerti bahwa tidak ada yang salah. Karena memang tujuan saya tidak pernah untuk menghujat. Tapi maksud baik saya itu ditanggapi dengan apa? Dengan kebencian, karena sudah fobia dengan si Elia. Makanya mereka menggiring seolah-olah. Saya sebutkan Saracen pun, Uniriva menggiring seakan-akan itu adalah mereka. Padahal Saracen itu lebih duluan ada oleh Paus Yohanes Damaskus. Betul nggak, Agatha? Betul. Ada sejarahnya semua. Kenapa sih baper banget gitu loh? Jadi jangan begitu tuh, nggak cerdas gitu. Ya, gitu ya kira-kira. Ya. Ya Kak, terima kasih. Nah, Terima itu ya Pak ya kasih. jawabannya. Ya, siap. Karena mereka gini ya Elia ya, mereka nggak dengar utuh viti-vitimu gitu. Apa yang dinarasikan orang Selamat itu siang yang Bunda dibuat. Agatha. Makanya banyak yang salah. Siang Bunda Agatha. Ya, siang. Siang Bunda Agatha. Ya, siang. Silakan Pak Fandi, ada yang mau disampaikan? Siap. Iya siap Bunda. Tunggu saya give dulu. Lama tak jumpa ini. Ya. Mau Satu bertanya apa, pertanyaan Pak? saja sih Bunda Agatha. Silakan. Iya, di Matius 4:10. Tapi saya rasa ini satu tema ya, satu konteks begitu. Matius 4:10. 1 Timotius 6:16. Anda mau bertanya apa satu-satu? Ya, artinya begini Bung Agatha. Di sini kan dikatakan Anda mau bertanya apa? dialah satu. Kok artinya sih gimana sih? Anda mau nanya apa kok arti? Saya bacakan dulu lah Bunda. Nah, Saya bacakan dulu. Ya, di 1 Timotius, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Dikatakan lagi dalam Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, menyembah Allah, berdoa kepadanya, mempersembahkan ibadah yang adalah miliknya. Ya, memenuhi janji dan kaul yang dibuat untuknya adalah tindakan-tindakan kebajikan agama yang termasuk ketaatan pada perintah pertama. Ini mengajarkan apa ini dua dalil yang saya bacakan ini Bu Agatha, Bunda Agatha? Dia mengajarkan apa sih dalilnya artinya kan- begitu? maksudnya apa? Maknanya. Yang pertama kan, 1 Timotius ya, 1 1 Timotius Timotius 6 ayat 16. Iya. ya, Itu merujuk kepada esensi Sama. Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Esensi Allah itu tidak bisa dilihat siapapun. Karena dia adalah terang yang tak terampiri. Itu Jawabannya. Lalu Anda mau nanya yang merujuk ke Matius Allah Bapa ya. 4 ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau beribadah." Lalu iblis itu meninggalkan dia. Lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, apa yang mau ditanyakan? Ya itu bukankah itu hanya merujuk kepada Allah Bapa saja itu dua dalil tersebut Bunda Agatha? Ya, kepada Allah Bapa. Yesus itu adalah firman yang satu di dalam Bapa. Kalau menyembah Allah Bapa, ya pasti menyembah firman dan rohnya. Karena antara Bapa, firman dan rohnya itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti saya nggak akan mungkin bisa dipisahkan antara tubuh, jiwa dan roh saya. Kalau dipisahkan saya jadi mayat. Saya bukan lagi satu manusia yang hidup. Sama seperti Allah. Allah yang Esa yang kami panggil Bapa itu, di dalam dia berdiam firman dan rohnya. Kalau Yesus berkata kepada iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sementara yang diminta untuk menyembah itu adalah dia kan, oleh iblis. Justru di sini Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Allahmu. Artinya ketika proses penyaliban itu Bunda Agatha yang disalib itu Allah Bapa juga ya? Ini kan konteksnya satu ketika Yesus dicobai. Ya, 1 kan Timotius ini 6 ayat berbicara 16 itu adalah esensi Allah yang nggak kelihatan itu. Yang mau kamu tanya apa? Ya. Ini kan dia berbicara satu Tuhan. Iya, satu Allah, Kalau satu dalam Allah dan satu Tuhan. Ya, satu Allah. Terus kalau Yesusnya ini sama Roh Kudusnya kemana dia? Aku turun dulu ya, aku mau cuci Oh, lagi piring. makan. Oke, siap Elia. Oke, Thank you, Elia. bye. Ya, enjoy your food. Oke. Shalom. Gimana, Pak? Gimana? Ya, jadi kalau Roh Kudus sama Yesusnya ini gabung juga ya dalam Allah Bapa ini. Yang satu di dalam Bapa itu Satu. firman dan rohnya. Tadi saya sudah jawab. Kalau Iya, Anda iya. bertanya Terus? tentang Yesus, itu bicara tentang kristologi. Kalau Anda bicara tentang Allah, itu adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu kami sebut Bapa. Di dalam dia berdiam firman dan rohnya.
Berarti Kalau satu Allah ya. itu, sebentar. Kalau Allah itu adalah terang yang tak terhampiri, maka firman-Nya juga terang, rohnya juga terang. Apakah itu manusia? Bukan. Esensi dari Allah itu bukan manusia. Ada tidak Bunda tertulis dalam teks Bible itu, misalkan dikatakan firman dan Roh Kudus itu esensi Allah Bapa itu? Loh, Ada tidak? ini perkataan Yesus sendiri ya. Aku datang dan keluar dari Bapa. Karena dia adalah Oh, ya itu sang ya. firman. Itu satu. Lalu di dalam Yohanes juga dikatakan, ini masih di dalam Yohanes. Yesus juga berkata, Roh Kudus yang datang dan keluar dari Bapa itu akan kuutus. Baik firman dan rohnya itu datang dan keluar dari Bapa. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri? Itu ayat semua itu. Ini Bunda, artinya tuh Roh Kudus dan Yesus ini Tuhan juga begitu, Allah juga, Allah Bapa Kamu juga. ada Alkitab di situ, Bro? Coba baca Galatia 4. Nggak ada. 4. Coba. Enggak ada Bunda. Dibacakan saja supaya saya catat. Oke, di dalam Galatia 4 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau bapaknya adalah Allah, anaknya apa, Bro? Anaknya ini anak apa dulu Bunda? Anak kandung, Allah, anak adopsi? anak Allah. Kan dikatakan Anak Allah itu artinya apa? genap waktunya, didengar dulu ya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Anaknya Allah menurut kamu kucing atau manusia atau Allah? Ya, maksud saya begini, itu kan berbicara anak, kita tahu dalam Oke. Arti Yohanes 1 universal. ayat 18. Nih ya, biar kamu ngerti. Makanya harus lulus dulu Yohanes 1. Kalau nggak lulus Yohanes 1 kamu nggak tahu. Dikatakan seperti ini di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuannya Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini bicara tentang firman itu. Ya. Allah ini maksudnya apa Bunda Agatha? Anak kandung? Sabar. Saya baca dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Ya silakan, Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dia ini siapa? Firman itu. Dan tanpa firman ini, tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu dikatakan seperti ini ayat 14-nya. Sebentar ya, bentar. Jangan ayat 14 dulu ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan dari bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ini Bang, firman itu anak tunggal Bapa. Sudah? Maksudnya anak tunggal itu bagaimana itu Bu Bunda? Firman itu gelarnya Maksudnya anak. bagaimana dia? Firman itu Anak gelarnya kandung? anak. Firman itu gelarnya anak kandungnya Allah Bapa atau anak adopsi atau anak apa itu? Oke, dengar ya. Tadi kamu udah bawa 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak bisa melihat Dia, kemuliaan hanya baginya. Allah itu adalah terang itu. Kalau Allah itu yang bapaknya adalah terang, anaknya juga terang. Tadi saya sudah bacakan ya. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Kalau terang, kira-kira diadopsi atau dilahirkan kayak kau dilahirkan ibumu dari vaginanya atau Ya, itu yang saya tanyakan Bunda. Ya, ini saya itu yang jawab. saya Ini tanyakan. logika. Maksudnya bagaimana? Oke, kan tadi dikatakan Karena Allah begini, terang. itu kan dilahirkan. Iya, Bro. Arti dilahirkan itu seperti ini ya, Bro ya. Saya nggak tahu latar belakang kamu, entah kamu sengaja pura-pura tolol atau memang tolol permanen, saya nggak tahu ya. Tetapi makna dari dilahirkan atau memperanakan itu, Bro, itu tidak seperti tidak hanya masalah fisik aja. Ya, kalau ibu-ibu melahirkan anaknya itu fisik karena ada kelihatan. Tetapi ketika saya melahirkan pemikiran-pemikiran, apa itu sama seperti ibumu yang melahirkan kau? Artinya anak rohani ya begitu. Bukan anak rohani. Bagaimana ya? Bukan anak rohani. Kalau Anak- saya mengeluarkan atau melahirkan pemikiran-pemikiran saya, pikiran saya itu apa? Anak rohani, anak adopsi atau anak apa? Ya maksud saya begini Bunda, kan Oke, dijelas saya tahu disebutkan. kamu bukan orang yang bodoh ya.
Arti melahirkan atau memperanakkan itu maknanya adalah sebelumnya dia dikandung di dalam, lalu keluar. Itu namanya memperanakkan. Bukan harus lewat parjaha. Itu baru namanya melahirkan. Tadi saya sudah katakan, Allah itu terang. Kira-kira kalau terang itu, ya, kalau terang itu memperanakkan anaknya, kira-kira anaknya bentuk fisik nggak? Enggak. Ya, sama seperti ketika saya melahirkan pemikiran-pemikiran saya yang baru. Bukan artinya saya harus mengeluarkan dari parjaha saya, pemikiran saya, ya. Jangan terlalu bodoh. Saya tahu kamu bukan orang bodoh. Saya tahu kamu orang terpelajar. Ya. Tadi saya sudah katakan. Diam. Tadi saya sudah katakan. Bapak itu memperanakkan anaknya sebelum segala zaman. Karena dia dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah itu bako, kalau Allah itu kekal, maka anaknya juga kekal di dalamnya. Ya, kalau Allah itu adalah terang, maka anaknya juga terang. Makanya dia dikatakan di Yohanes 1 ayat 9, terang itu telah datang ke dunia. Terang yang sebelumnya di dalam Bapa itu keluar, diutus ke dunia. Dia merupakan asal usul dari segala sesuatu. Makanya dia dipanggil Bapa. Anak itu adalah dia yang sebelumnya di dalam Bapa lalu dikeluarkan. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau bapaknya adalah Allah, maka anaknya juga Allah. Kenapa? Karena firman itu satu di dalam hakikat Bapa, yaitu Allah. Yang diutus itu adalah firman, bro. Bukan seperti Musa, bukan seperti Abraham. Memang dia manusia dari dunia ini, lalu diutus jadi nabi. Tidak seperti itu. Berbeda dengan anak tunggal Bapa. Ya, firman itu adalah anak tunggal Bapa. Ini belum ngomongin tentang kemanusiaannya, karena kan tadi sudah saya katakan. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir. Nah, diutus dulu baru lahir. Kalau Musa, dia memang manusia, lahir baru diutus. Musa lahir dulu baru diutus. Kalau ini lain. Diutus dulu ke dunia, baru lahir. Udah tahu? Oh, Ana cuma mau ketawa ke sini, bro. Enggak, soalnya dilahirkan itu lucu Mbak Bunda Gata. Dari semua teman-teman Kristen yang pernah saya tanya, Anda pernah seperti pemaparan Bunda Gata bahwa Allah Bapa melahirkan Yesus. Bro, sekarang saya tanya, kalau anak tangga, mamanya ngewek sama bapaknya tangga, terus ngelahirin anak tangga gitu. Nah, ada anak tangga. Nah, ya. Kalau anak tangga, bapaknya tangga gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi saya sudah menjelaskan, ketika saya melahirkan pemikiran-pemikiran saya, ya, apakah artinya keluar dari parjaha saya itu pikiran saya? Coba, bro. Coba. Gimana, Bunda? Jangan gimana, saya udah 3 kali ngasih tahu ini, bro. Ya. Tidak dilahirkan itu loh. Jangan menunjukkan kualitas Anda yang sudah tidak berbobot dan niatnya hanya mengolok-olok. Halo, Bunda. Kapanpun kamu jangan pernah. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan,
bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.